Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sobat sesuk dimanapun berada, baik yang berada di alam Pulau Poco ataupun yang berada di negeri rantau. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mukamar Bendang dan Fahri Abdullah Sauki. Kali ini Dun sana kami ingin menyuguhkan aneka pesan sesuk part 2 yang berisikan ragam budaya dan tradisi Kampar Riau. Pada part pertama kami sudah suguhkan, kami sudah sajikan buat Dun Sanak dan pemirsa berbagai ragam budaya dan tradisi Kampar itu, dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari netizen, dan alhamdulillah mendapat tempat di hati pemirsa. Makanya Dun sana kali ini kami ingin menyuguhkan kembali ragam budaya tradisi Kampar itu dalam aneka pesan sesuk part 2. Selamat menyaksikan. Dan sanak sekalian, kali ini keluarga sesuk tampil dengan kaos seragam, kaos Islami dengan judul "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu". Jadi firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah", dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini merupakan bagian dari pesan yang disampaikan oleh keluarga Sesuk TV kepada Dun sana, bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sobat Sesuk TV dimanapun anda berada, baik yang berada di alam Pulau Poco ataupun yang berada di negeri rantau. Siang ini kami keluarga Sesuk TV kembali hadir ke hadapan Dun sana. Saya Samsul Mukamar Bendang, kepala keluarga Sesuk TV, si Sesuk Junior Fahri Abdullah Sauki. Kurang semangat nampaknya sobat Sesuk karena kondisi Fahri kurang sehat ya. Selanjutnya Sri Midarti, Nyonya Sesuk yang juga tampil kali ini ke hadapan pemirsa. Baiklah Dun sana, kali ini kami ingin kembali menyampaikan pesan sesuk, suatu tradisi pada zaman dulu, bahwa masyarakat Kampar atau orang Kampar itu senang menanam padi atau suka bercocok tanam padi di hutan, dengan cara merambah hutan dan membakar, serta membakar kayu-kayu hutan itu, dan selanjutnya di sana ditanam padi. Di Kampar kegiatan itu diistilahkan dengan mangasang. Jadi di samping orang-orang Kampar menanam padi di sawah di kampung, jadi ada saatnya juga mereka bertanam padi di hutan. Jadi berbondong-bondong dari kampung ke hutan, dan mereka merambah hutan itu secara beramai-ramai juga. Mereka bagi misalnya sesuai dengan kemampuan mereka mengolah, di petak-petak hutan itu, lantas ditebang kayunya, dan setelah itu
dibakar. Setelah kayu dibakar, barulah ada kegiatan-kegiatan untuk melakukan kegiatan mengasang itu. Jadi pertama itu diistilahkan dalam bahasa Kampar ditugal. Menugal itu adalah membuat lubang di tanah-tanah bekas dibakar itu, dibuat lubang, itu diistilahkan manugal. Setelah manugal itu ditabur benih, itu menabu bonio, ya. Itu menabu bonio, ditabur benih, dan setelah itu mulailah benih padi itu nanti akan berkembang, ya. Dan sanak sekalian, sangat unik sekali kegiatan mengasang di hutan itu. Sembari menunggu padi itu besar, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hutan sambil menunggu padi sampai pada tahap bisa dipanen. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa saja menanam labu cino, ya, kalau di istilah bahasa Kamparnya labu cino, ya. Ada juga menanam mentimun, ada juga menanam jagung, dan di hutan itu dibuatlah pondok gubuk, ya, sehingga seingat saya pada zaman-zaman dulu itu saya pernah ikut mengasang labu cino itu menjalar-jalar di sekitar pondok dan gubuk di hutan itu. Nah, kegiatan mengasang itu juga dibumbui dengan kegiatan-kegiatan di hutan, ya. Ada yang mencari ikan, ya. Ada yang mencari ikan di sungai-sungai kecil di hutan itu. Ada yang menjoek landak, ya, landak. Ada juga menjoek burung, macam-macam kegiatan-kegiatan di hutan itu. Dan juga misalnya di malam hari, karena namanya hutan, ada gangguan-gangguan binatang terhadap kebun atau tanaman-tanaman padi itu, bisa saja diganggu gajah atau diganggu babi. Dan sana kegiatan di malam hari agar tanaman padi ini tidak diganggu oleh binatang-binatang hutan, karena maklumlah namanya kita bertani di hutan, sehingga sering diganggu gajah atau babi yang istilah bahasa Kamparnya kondio. Maka di malam hari itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bergadang di hutan itu untuk menghalau gajah. Nah, dan dibunyikan katuntuang. Nah, jadi di pondok itu dibuat katuntuang. Katuntuang itu semacam alat dari kayu yang dipukul, itu keras sekali bunyinya, sehingga binatang-binatang bisa menghindar dari tanaman yang sudah ditanam itu. Nah, dibunyikan katuntuang dan diegang tuk katuk. Nah, jadi tuk katuk itu dibuat semacam tali panjang. Tali itu sambung menyambung di dalam areal kita bertani di hutan itu. Dan apabila ditarik tali itu, maka semuanya berbunyi, semuanya berbunyi. Nah, karena dibuat alat bunyi-bunyian digantung di tali itu, dan apabila ditarik dari dalam pondok, maka berbunyi semua. Dan kalau ada babi yang masuk ke dalam tanaman itu, mereka akan lari. Nah, karena disangkanya mungkin pemilik tanah itu sudah mengejar. Nah, jadi begitu kegiatan-kegiatan di hutan semasa melaksanakan kegiatan bercocok tanam di hutan itu. Yang tadi saya sampaikan itu namanya mengasang. Ada istilah di Kampar itu condo wang kasang wang mah. Karena orang yang pergi mengasang itu ada sih yang pulang hari, tapi kebanyakan memang tinggal di hutan dalam waktu yang cukup lama,
sehingga mungkin dalam waktu yang lama tidak pulang-pulang, sehingga ketika sampai di kampung mereka sudah agak berubah penampilannya dibanding orang-orang. Bisa saja mungkin kulitnya sudah menghitam dan lain sebagainya karena pengaruh lama tinggal di hutan, sehingga orang Kampar mengistilahkan Lacondowang Kasang, sudah seperti orang Kasang. Jadi begitu Dunsana kegiatan mengasang yang memang sekarang sudah jarang juga karena hutan sudah berubah fungsi menjadi kebun sawit. Jadi dulu hutan masih banyak, sehingga siapa saja yang mau bercocok tanam di hutan, asal mau saja merambah hutan, itu bisa kita lakukan oleh masyarakat Kampar. Dan Dunsana pada saat panen, saya pernah ikut mengasang itu. Waktu ikut panen dulu, pada saat panen itu juga berbondong-bondong ke hutan, membawa hasil panen pulang hanya dengan jalan kaki, karena tidak ada transportasi jalan yang ke hutan, sehingga dibawalah hasil panen itu, padi itu pulang ke rumah dengan jalan kaki. Dan itu butuh tenaga, waktu untuk mengangkat itu semua. Jadi barangkali Dunsana, demikian kira-kira episode kali ini sehubungan dengan Posan Sesuk, yaitu mengasang. Kami dari keluarga Sesuk TV meminta kepada Dunsana yang belum men-subscribe untuk dapat di-subscribe Sesuk TV dan di-like, komen, serta di-share setiap postingan dari channel Sesuk TV. Demikian Dunsana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sesuk, Dunsana, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, siang ini saya Samsul Mukamar Bendang kembali hadir ke tengah Dunsana untuk menyampaikan Posan Sesuk. Posan Sesuk yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang alarm sesuk. Kalau boleh saya istilahkan, alat untuk memberitahu pada masa dulu. Kalau sekarang kan untuk pemberitahu ini disebut dengan istilah alarm. Bentuknya bermacam-macam. Sekarang yang lazim dan populer itu masyarakat menggunakan sirine misalnya. Jadi ketika sirine berbunyi, itu pertanda mungkin ada yang meninggal dunia. Ketika sirine di masjid berbunyi, bisa saja ada pemberitahuan-pemberitahuan yang akan disampaikan oleh pengurus masjid kepada masyarakat. Atau barangkali saat ini beduk masih digunakan untuk pemberitahuan kepada masyarakat jadwal waktu sholat misalnya, atau waktu berbuka dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk alat untuk memberitahu kepada masyarakat banyak itu, zaman sekarang dan zaman dulu tentu jauh berbeda. Jadi channel Sesuk TV yang konsisten menginformasikan kepada kita bersama tentang keadaan masa dulu, keadaan masa Sesuk, maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan perihal apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi alarm Sesuk atau alat pemberitahu masa dulu setidaknya ada 3 macam yang ingin saya informasikan. Pertama, istilahnya oleh masyarakat kita Kampar tabuo, yang
bahasa Indonesianya beduk. Jadi kalau orang Kampar katakan itu tabuo. Dan tabuo itu karena besar, bulat ya, sehingga kadang-kadang orang yang bertubuh tambun atau yang berperut besar itu dicandain dengan istilah tabuo. Baca lo tabuo pawi wangma, kira-kira begitu. Karena saking besarnya barangkali badan atau perut sehingga diistilahkan berbentuk tabuo. Karena tabuo itu memang sangat besar dan bulat. Tabuo itu di sana sekalian itu terbuat dari kayu yang dilobang, kayu yang keras dan kuat, yang pada zaman dulu itu kan sangat mudah mencari kayu-kayu besar sehingga dilobangi, dan kulitnya itu kalau kita biasa menggunakan kulit kerbau yang sudah kering. Jadi kayu besar yang dibulat, yang apa namanya, yang dilobang tengahnya itu tadi, dan depan belakangnya ditutupin dengan kulit kerbau tadi, sehingga ketika dipukul itu bunyinya sangat keras, ya. Jadi satu kampung atau satu desa manakala itu dipukul itu kedengaran. Katakan misalnya posisi masjid di tengah kampung, maka ketika beduk atau tabuo itu dipukul, maka sampai ke penjuru-penjuru kampung itu kedengaran. Dan di sana sekalian, itu dulu digunakan untuk pemberitahuan apa saja kepada masyarakat. Seingat saya waktu saya kecil-kecil, bukan hanya masuk waktu sholat saja, tapi misalnya ada yang meninggal dunia, itu juga dipukul tabuo itu atau beduk itu. Dan di saat bulan Ramadan itu ada penjaga khusus memang kalau di tempat saya yang ditugasi untuk memukul beduk itu, karena setiap waktu jam itu dipukulin beduknya agar kaum muslimin paham setiap jam dari waktu malam hari itu sampai waktu subuh. Misalnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, setiap jam dipukulin beduk itu, tabuo itu. Jadi zaman dulu juga tidak tiap rumah yang memiliki jam dinding. Sehingga satu-satunya yang membantu untuk mengetahui jam itu ya tabuo itu. Jadi kalau kita bangun di tengah malam berbunyi, nah, kita udah paham, karena dari bunyi itu kita sudah diberitahu bahwa itu jam berapa. Misalnya jam 2 dipukul 2 kali, bahwa itu pertanda jam 2. Begitu juga waktu sahur, bunyi beduk atau tabuo itu ditunggu bahwa oh ini jam 4. Nah, ini sudah waktu sahur misalnya. Begitu dari dulu, zaman dulu, cara orang tua-tua kita untuk memberitahu kepada masyarakat banyak tentang hal-hal kaitan yang sifatnya pengumuman untuk masyarakat itu. Di sana sekalian, dari sejarah-sejarah barangkali banyak informasi, barangkali tabuo ini memang sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada di Nusantara ini. Sudah ada di Nusantara, bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa Laksamana Cheng-ho waktu pertama datang ke Semarang itu dialah yang memperkenalkan beduk itu di Semarang, di Jawa. Bahkan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan itu sudah dikenal semuanya di Nusantara ini beduk itu. Jadi beduk itu bukan hanya berfungsi sebagai alat pemberitahu di tempat ibadah, di masjid, bahkan juga itu merupakan
alat musik, ya, alat musik yang oleh beberapa literatur bermacam-macam informasi kaitan dengan beduk itu, tabu itu pertama ada di Nusantara ini. Jadi di sana untuk khusus Kampar, tabu itu apa yang saya sampaikan tadi pada tahun-tahun 70-an atau bahkan sebelum itu tahun 60-an misalnya, ketergantungan informasi dari tabu atau beduk itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita kaitan dengan jadwal-jadwal waktu sholat atau di bulan Ramadan atau pemberitahuan adanya masyarakat yang meninggal dunia. Dan sanak sekalian, di samping tabu atau beduk, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah kentongan. Nah, kalau di Kampar itu biasa dikenal dengan istilah katuntung, ya. Itu biasanya di musola, ya, di musola, di surau itu ada katuntung yang pemberitahuannya sifatnya lebih lokal lagi, lebih kecil lagi dibandingkan tabu atau beduk. Beduk itu mungkin satu kampung, satu desa, tapi kalau musola ini bisa saja satu RT atau satu RW yang mendirikan musola di situ, dan pemberitahuannya kalau tidak dilaksanakan di musola itu sholat jamaah, maka pemberitahuan misalnya ada wirid pengajian atau kegiatan-kegiatan di musola. Bahkan di tempat saya dulu, posyandu saja waktu saya kecil-kecil sudah ada posyandu waktu itu pemberitahuan bidan datang ke posyandu untuk berkumpul itu dibunyikan katuntung. Nah, dalam bahasa Indonesia diistilahkan kentongan. Jadi katuntung atau kentongan itu terbuat dari kayu, lebih kecil lagi, ada lubangnya, ada berlobang di situ, dan bila dipukul kayu itu suaranya sangat lantang dan keras, dan juga didengar jauh dari posisi tempat katuntung itu dibunyikan. Pada edisi sebelum ini sempat saya sampaikan bahkan kegiatan mangasang saja di hutan, menanam padi di hutan, katuntung itu juga diperlukan untuk menghalau binatang-binatang hutan yang mengganggu tanaman. Nah, jadi katuntung itu dibunyikan di gubuk, di pondok. Jadi kalau ada babi hutan atau kondiok dalam istilah Kamparnya, maka babi-babi itu akan lari ketika katuntung itu dibunyikan. Nah, jadi itu barangkali di sana fungsi-fungsi dari alat-alat pemberitahu kepada masyarakat pada zaman dulu. Katuntung pun mungkin barangkali zaman ini masih ada, ya, di kampung-kampung misalnya, tapi memang sudah jarang. Tapi bisa saja dijumpai katuntung itu masih ada untuk pemberitahuan tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya di sana yang terakhir itu untuk memberitahu masyarakat pada waktu dulu, pada zaman Seswo, itu ada namanya canang. Canang itu semacam gong, ya, gong kecil, dan canang itu dipukul, gong itu dipukul, ya, dan itu dibawa keliling kampung oleh yang tukang umumkan. Misalnya masyarakat besok hari Minggu misalnya dihimbau oleh wali, ya, oleh kepala desa misalnya untuk gotong royong, maka yang tukang bunyikan canang, gong tadi itu berjalan sekeliling kampung membunyikan canang dan memberitahu kepada masyarakat, dan masuk gang-gang rumah, seluruh rumah masuk gang-gang, dan itu dibunyikan. Dan manakala canang terdengar di malam hari, itu masyarakat yang lagi ngobrol, yang lagi nonton TV misalnya, yang lagi duduk di warung berhenti ngobrol. Nah, ini informasi apa nih? Ada berbunyi canang, ya kan? Berbunyi canang. Nah, nanti akan terdengar suaranya, suara orang yang memberitahu itu bahwa misalnya tong besok gotong royong, diimbau kepada kita bersama jam sekian gotong royong di Masaji.
Nah, pemberitahuan dengan suara yang keras, dan dia melewati setiap rumah-rumah, lorong-lorong, gang-gang, jalan-jalan setapak di kampung itu dan membunyikan gong tadi yang namanya canang. Dan sanak sekalian, begitu kreatifnya Sesuo, orang-orang tua-tua kita, nenek datuk kita, dengan segala keterbatasan alat, maka alat-alat seperti itu difungsikan sebagai alat untuk memberitahu tentang hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Canang itu juga dan sana mungkin dalam bahasa sehari-hari orang Kampar sekarang, bahasa canang itu masih bacanang aja kojong mah, koking komeng pe bacanang. Nah, kalau koking komeng pe bacanang itu istilahnya kesana kemari, bercerita dan lain sebagainya. Nah, itu diistilahkan koking komeng pe bacanangnya kojong. Ulah kemudian bacanang. Nah, bacanang itu tuh ya semacam pergi bercerita kemana-mana. Itu orang-orang yang suka bercerita kemana-mana itu diistilahkan dengan bacanang. Nah, karena memang alat canang itu alat yang untuk memberitahu kemana-mana. Nah, jadi orang yang suka bercerita kemana-mana diistilahkan dengan bacanang. Uniknya Dunsana yang diberi tugas oleh masyarakat untuk memukul tabuo atau membunyikan katuntong atau membunyikan canang itu pada zaman dulu mereka tidak digaji. Mereka secara sukarela saja melakukan tugas itu. Dan sana bayangkan untuk memukul tabuo di bulan Ramadan, maka yang ditugasi itu otomatis tidak tidur-tidur selama bulan Ramadan, karena setiap jam dia bertugas memukul tabuo, memukul beduk untuk memberitahu jam waktu kepada masyarakat. Demikian juga memukul untuk pemberitahuan waktu sholat, ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Pemberitahuan itu dia mesti cepat dan cekatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Demikian juga yang memukul canang, jadi tidak digaji, tidak diberi honor oleh kepala desa misalnya, tidak. Jadi kegiatan itu dilakukan dengan sukarela. Di tempat saya itu sama sekali tidak diberi gaji, dan itu dilakukan bisa saja dalam seminggu itu ada pemberitahuan untuk musyawarah, misalnya ada rapat di kantor desa misalnya, atau di masjid ada rapat, atau ada gotong royong sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu dibunyikan canang dan dia selalu siap, dan berapa waktu yang dibutuhkan di sana untuk memberitahu sekeliling kampung. Setiap gang-gang lorong yang dilalui untuk sebuah pemberitahuan itu dilakukan dengan sukarela. Hanya di tempat saya yang memukul beduk, yang memukul tabuo, yang memukul canang itu hanya diberi bonus oleh masyarakat pas saat hari raya Idul Adha. Nah, jadi pada waktu Idul Adha ada penyembelihan hewan kurban, maka mereka diberi bonus. Di tempat saya dulu yang membunyikan beduk di masjid, yang membunyikan canang itu diberi kepala kerbau, sebagai hadiah karena melakukan tugas mulia itu. Dan sana sekalian, itu barangkali di sana posan sesuk yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami minta kepada sobat sesuk atau kepada di sana, kepada pemirsa yang belum mensubscribe channel Sesuk TV untuk bisa di-subscribe, di-like, di-share setiap postingan dari channel Sesuk TV. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sesuo Dunsana dimanapun berada, baik yang berada di alam Pulau Poco ataupun yang berada di negeri rantau. Siang ini saya Samsul Mukamar Bendang bersama adik saya Budi Mulyadi, Sarjana Ekonomi, kembali hadir ke tengah Dunsana untuk menyampaikan pesan Sesuo. Saat ini kami berada di Jalan Sudirman, persisnya di sekitar MTQ Pekanbaru. Rencana mau menuju ke Air Tiris. Jadi sambil OTW dari Pekanbaru ke Air Tiris, saya ingin membuat konten untuk menyampaikan pesan Sesuo yang sudah menjadi rutinitas dari channel ini, untuk menyampaikan pesan-pesan masa lalu, pesan-pesan Sesuo, pesan-pesan zaman saya itu, pesan-pesan tuai kepada Dunsana untuk diketahui oleh kita bersama, terkhusus bagi kaum milenial yang barangkali memang sudah kurang mendapatkan informasi tentang masa-masa lalu. Baik Dunsana, kali ini saya mengambil tema tentang gaya atau penampilan Sesuo. Gaya atau penampilan Sesuo khusus bagi laki-laki. Dunsana sekalian, bagi saya yang lahir di tahun 70-an, di pertengahan tahun 70-an, tentu merasakan hidup di akhir tahun 70-an dan di tahun 80-an, dan masa-masa sekolah itu tentu di tahun 80-an, di akhir tahun 80-an saya sudah sekolah di tingkat menengah pertama atau sanawiyah. Maka paling tidak penampilan-penampilan yang ingin saya sampaikan atau gaya yang ingin saya sampaikan adalah gaya-gaya masa anak muda masa dulu pada tahun 80-an atau pada awal-awal tahun 90-an. Dan sanak sekalian, kita mulai dari gaya rambut. Jadi model atau gaya rambut Sesuo dulu itu memang berganti-ganti model, berganti-ganti gaya. Saya masih ingat pada akhir tahun 80-an itu gaya rambut itu adalah gaya rambut keriting. Jadi bagi yang punya rambut lurus itu waktu itu gaya rambut dikeritingkan. Saya masih ingat pada waktu sekolah di tingkat sanawiyah di pesantren, di salah satu pesantren di Pekanbaru, itu malah rambut itu dikeritingkan poni depannya. Lucu dan unik, malah dikeritingkan dengan cara manual. Diambil paku dipanaskan di kompor, terus paku itu ditaruh di rambut dan dililitkan rambut itu di paku yang telah panas, sehingga setelah dililitkan di paku ditarik, akhirnya rambut itu keriting. Cuman poni depannya saja, jadi belakang tidak dikeritingkan, dan poni itu ditarik, dan itu yang menjadi gaya. Itu yang menjadi gaya. Pada akhir tahun 80-an itu dikenal dengan kayak gaya lupus, karena ada bintang muda saat itu. Ada film Lupus, dibintangi oleh, kalau tidak salah, Rian Hidayat. Itu memang rambutnya berponi keriting depan dan ditarik, dan itu menjadi gaya anak muda pada akhir tahun 80-an, meniru dari rambutnya Lupus, yang waktu itu dibintangi oleh Rian Hidayat kalau saya tidak salah. Itu model rambut. Di era sebelum itu, di era 70-an, karena kita bisa menyaksikan orang tua kita atau paman kita atau abang-abang kita, itu rambut memang
pada zaman-zaman itu tren dengan gaya-gaya rambut panjang gondrong, itu tren. Itu pula yang menjadi tren pada masa itu. Itu yang menjadi gaya pada zaman-zaman itu. Nah, dan sana minyak rambut, memang beberapa sudah pernah kita sampaikan di channel ini soal minyak rambut. Pada zaman itu, pada tahun 80-an itu minyak rambut yang tren memang minyak rambut keras, yang bermerek Lavender atau yang bermerek Tancho. Itu sangat keras dan sangat panas di kepala, dan itu kalau minyak rambut Lavender atau Tancho yang dipakai, itu rambut mengeras, dan apabila disisir itu rambut itu akan tegang, ya, tegang dan keras, sehingga memang mudah dibentuk model rambut itu karena minyak rambut yang bermerek Lavender atau Tancho pada saat itu. Dan sanak sekalian, dan pada masa anak muda zaman itu juga tren membawa sisir. Jadi saku belakang itu ditaruh sisir, dan manakala rambut itu nanti sudah berserak oleh angin atau apa, maka itu tidak malu-malu di jalanan atau di mana, di tempat umum, sisir diambil dan disisir. Itu yang menjadi gaya rambut pada waktu itu. Jadi rambut yang licin mengkilat, karena dikasih minyak rambut Lavender yang bermerek Lavender atau Tancho, itu sering dicandain kawan itu. Waktu zaman-zaman dulu dicandain kawan. Apa kata kawan? Andek licin obok kang ya. Tak kelincir ulang awak kalau enggak ya. Bisa tergelincir lalat atau nyamuk manakala hinggap di kepala, begitu licinnya rambut itu manakala disisir. Begitu memang gaya rambut pada waktu itu. Selanjutnya di sana kacamata, ya. Kacamata tren dengan kacamata hitam besar hitam, dan sekarang malah saya melihat model-model kacamata sudah mulai lagi kembali ke model kacamata zaman dulu itu. Sudah mulai kembali ke model kacamata hitam yang besar-besar bulat, dan gaya anak muda zaman itu sangat keren sekali manakala menggunakan kacamata hitam, malah tidak mengenal tempat menggunakan kacamata. Mau malam, mau sore, mau pagi, mau siang pakai kacamata. Kira-kira begitu trennya menggunakan kacamata hitam. Kerennya pada zaman itu kacamata itu pakai kotak kacamata yang ditaruh di pinggang, dan kacamata itu ditaruh di pinggang. Manakala pengen dipakai, kotaknya dibuka dan dipakaikan. Jadi kotak kacamata yang ditaruh di pinggang itu keren sekali. Itu sangat keren di sana, dan itu menjadi trendy pada masa itu, gaya-gaya anak muda pada zaman itu. Selanjutnya setelah kacamata, batu aki. Kemarin beberapa tahun yang lalu memang sempat kembali lagi musim batu aki. Kalau zaman dulu memang itu menjadi tren orang-orang kaya, orang-orang berduit, dan kelihatan dari batunya, batu akinya. Dan di jari manis itu dipasang cincin batu aki, dan itu menjadi kebanggaan, ya. Manakala batunya keren, bagus, nah itu menjadi kebanggaan bahwa itu orang berduit,
kira-kira begitu gayanya. Oke, di sana selanjutnya mancis rokok. Seingat saya pada zaman-zaman saya sekolah-sekolah itu itu ada tren Zippo, pakai Zippo. Ada dulu produk Zippo, ya, mancis yang diisi dengan gas minyak itu. Dan itu keren sekali kalau sudah pakai Zippo. Zippo itu juga berkotak, ada kotaknya, dan kadang kotak Zippo ditaruh di pinggang. Kalau mau merokok, duduk di depan orang ramai, Zippo dikeluarkan, langsung rokoknya dibakar, dibakar. Nah, orang kan melihat, ini orang berduit ini, ya kan, orang kaya. karena membawa Zippo. Karena kalau orang-orang biasa kan bakar rokok hanya dengan korek api, yang istilah kita kampar dikenal dengan istilah apa di? Colok. Colok. Jadi kalau pakai colok merokok itu orang kampung, ya kan? Orang kampung itu tak kurang berduit. Tapi kalau sudah pakai Zippo, ini orang tren, ini orang keren. Mengenai baju, ya, baju itu kalau kita di Kampar, khusus di Kampar maksud saya, karena orang Kampar ini kan perantau. Orang Kampar ini perantau, jadi produk-produk kain atau baju yang masuk ke Kampar itu memang terkenal dengan istilah baju-baju merek dari Ula, baju tang diula. Jadi pada zaman itu baju-baju yang tren adalah dari Ula, bukan dari Jawa. Malah yang tren dari Ula. Dari Ula itu adalah ya dari kepulauan, ya kan? Dari Pulau Tujuh, dari Natuna, dari Anambas, dari Tanjung Pinang, dari Batam, atau dari Selat Panjang, dari Karimun, ya, dari Ula kalau diistilahkan orang Kampar, karena orang Kampar suka merantau ke negeri-negeri itu. Barang luar itu mudah didapat dari daerah-daerah tempat perantauan orang Kampar itu. Barang-barang luar itu maksudnya barang dari Singapura, barang dari Malaysia, itu mudah didapat di tempat-tempat di mana orang Kampar itu merantau, sehingga barang-barang atau baju-baju bermerek dari Ula itulah yang dibawa pulang kampung, dan itu menjadi populer. Dan itu yang menjadi populer, baju merek dan baju tang diula kok, kira-kira begitu, baju tang diula itu pada masa-masa saya sekolah, trennya baju itu kalau anak-anak SMA, misalnya anak SMP, itu baju dilipat. Model bajunya lengan baju dilipat. Ini nih anak-anak apa nih, orang preman kan begitu. Lipat baju. Begini dilipat. Baju dilipat, lengan bajunya dilipat, dan kancing baju dibuka satu. Biar nampak premannya, melihatkan busung dadanya, ya. Itu menjadi tren anak-anak muda. Terus kalau celana itu tren pada masa itu, model celananya pada akhir tahun 80-an, saya masih ingat betul. Itu sempit di bawah. Celana jean itu dibuat sesempit-sempitnya. Bahkan untuk memasang celana saja itu harus pakai plastik. Memasang atau membuka celana pakai plastik karena nggak muat di kaki, dibikin celana itu sempit, sesempit-sempitnya. Saya ingat betul karena ikut juga mengikuti tren-tren pada zaman itu, dikecilkan kaki celana sehingga saat mau buang air besar, mau cepat-cepat misalnya, kesana kemari cari plastik dulu, karena kalau tidak pakai plastik itu celana tidak bisa dibuka dari kaki. Itu trennya. Dan sudah di tahun 90-an kembali lagi tren lama. Karena berganti-ganti waktu, tahun, dia berganti-ganti, itu kaki celana besar. Jadi diistilahkan oleh orang-orang zaman itu celana Arafik, ya? Karena penyanyi dangdut Arafik itu celananya kakinya besar. Dan Arafik itu menjadi idola waktu itu. Penyanyi dangdut Arafik jadi idola, dan celananya ditiru. Jadi diistilahkan oleh orang-orang zaman itu celananya menyapu jalan. Jadi karena saking lebarnya kaki celana
itu kaki celana itu berayun-ayun sehingga bisa bersih jalan di mana dia lewat. Nah, itu model Arafik. Itu memang tren-tren zaman itu mengikuti artis-artis idola ada, ya. Kayak misalnya zaman apa? Rhoma Irama menjadi idola semua orang sehingga ditiru rambut gaya Rhoma Irama, ditiru model celana Rhoma Irama, karena zaman itu Rhoma Irama menjadi idola semua orang. Seingat saya juga zaman saya sekolah itu Rano Karno menjadi bintang anak muda waktu itu dan sangat dikenal ganteng, ya kan, Rano Karno ini. Dan itu ditiru Rano Karno karena Rano Karno pakai tai lalat di sini, dibuatlah tai lalat. Jadi semua orang pakai tai lalat. Semua orang pakai tai lalat, dikasih spidol, pakai spidol di sini atau pakai tinta hitam di sini, bergaya Rano Karno. Itu begitu gaya-gaya anak muda zaman dulu menirukan idola-idolanya yang waktu itu sedang tren atau sedang populer. Demikian Dunsana, gaya-gaya atau penampilan jadul masa dulu, masa sesu yang dapat kami informasikan kepada Dunsana TV. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan hadis Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka katakanlah yang baik-baik, atau kalau enggak berkata yang baik, lebih baik diam. Itu salah satu hadis. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada bagaimana dia menjaga lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sobat sesu dan Dunsana dimanapun berada, sore ini tepatnya di depan Mall SKA. Si Fahri ini paham betul kalau perapatan lampu merah SKA ini. Jadi sambil OTW dari Pekanbaru ke Air Tiris, saya ingin menyapa kembali pemirsa untuk menyampaikan, ya, lagi-lagi pesan sesu kepada Dunsana. Jadi beberapa hari yang lalu, tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi kaitan dengan sumpah, saya menjadi teringat dengan istilah sumpah ini. Karena bahasa Kampar dulu maksud saya itu sebagian anak-anak atau ya katakanlah yang muda-muda mempergunakan istilah-istilah sumpah itu. Istilah-istilah sumpah yang sesungguhnya itu tidak baik. Itu tidak baik menurut syariat Islam. Tidak baik menurut syariat Islam. Bahkan hadis Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka katakanlah yang baik-baik, atau kalau enggak
berkata yang baik lebih baik diam. Itu salah satu hadis. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada bagaimana dia menjaga lidah. Jadi Rasulullah sudah memberikan syariat kepada kita untuk menjaga lidah, untuk berkata yang baik-baik, dan jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, apalagi dengan kalimat-kalimat sumpah. Jadi di sana seiring dengan perkembangan waktu, sumpah-sumpah yang pernah dipergunakan itu oleh orang-orang, anak-anak muda misalnya masa siswa, itu sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi, sudah hilang, ya, sudah pupus dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan barangkali ya, karena sudah banyak yang berpendidikan, sudah paham agama, sudah banyak yang mengerti, sehingga kata-kata sumpah serapah lah katakan yang pernah ada. Jadi mohon dicatat, saya menyampaikan yang pernah ada itu saat ini sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Jadi begini dong sana, mungkin saya menyampaikan konten ini dengan menggunakan bahasa yang campur-campur, bahasa Indonesia dan bahasa Oju, agar pemahaman kita sampai. Jadi banyak dulu orang-orang muda, rata-rata maksud saya anak-anak muda, menggunakan istilah noji, horam dalam percakapan. Sesungguhnya tujuannya memperkuat. Kalau dalam istilah bahasa Arab, taukid, ya, memperkuat agar orang yakin dengan apa yang kita sampaikan, agar orang percaya dengan omongan kita, maka digunakan istilah-istilah taukid, ya. Dalam bahasa Arab taukid namanya, untuk menguatkan, sehingga dipakai istilah yang tidak baik. Noji itu sesungguhnya najis, horam itu haram, ya. Noji, horam, nah, itu sudah ada memang orang yang mempergunakan noji, haram itu sudah kebiasaan. Nah, ada lagi dunsana yang jauh lebih parah dari itu dengan kata-kata omu itu. Ada yang omu kutu, ada yang omu sumpah, ada omu, bahkan ada yang lebih parah-parah. Mohon maaf, tidak dalam konteks kami menyampaikan ini untuk sesuatu yang tidak baik. Tidak, ini memang pernah saya juga pernah mendengar waktu masa kecil-kecil dulu, ada dipergunakan dengan omu sumpah, omu kutu, omu anak kampang, bahkan ya Allah ada istilah-istilah begitu. Ada omu mati nak tembak bumi, ada omu tembak potri dan lain sebagainya, dasar-dasar bahasa-bahasa yang memang sangat tidak baik. Maka sekali lagi saya sampaikan, sama sekali jangan pernah gunakan kata-kata itu dalam percakapan-percakapan, karena itu memang sangat tidak baik dan tidak ada manfaat. Bahkan kata-kata sumpah serapah begitu, itu bernilai dosa, bernilai dosa karena tidak boleh diucapkan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik-baik saja atau lebih baik diam, ya, atau lebih baik diam. Maka kepada kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjaga lisan, menjaga lidah, karena memang lidah ini bisa menjerumuskan, bisa menjatuhkan seseorang sampai ke tingkat yang memang sehina-hinanya. Nah, karena kita yang diberi nikmat lidah, harus kita manfaatkan lidah itu kepada berkata yang baik, berkata yang benar, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Jadi begitu di sana tidak dimuliakan kepada kita untuk menggunakan apa yang saya sampaikan tadi, istilah-istilah sumpah-sumpah yang pernah juga dipakai, yang pernah ada dipakai oleh orang-orang, ya, anak-anak muda dulu, anak-anak muda kampar, yang alhamdulillah hari ini sesuai dengan perkembangan, sumpah serapah yang sangat tidak baik itu sudah tidak kita temui lagi. Dan mudah-mudahan
sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita bisa menjaga lidah, kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, tidak menggunakan kata-kata yang jelek atau kata-kata yang tidak baik. Demikian di sana Posan Sesuk kali ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Atas nama keluarga Sesuk, kami minta kepada saudara yang belum mensubscribe, coba nak subscribe Sesuk. Oke. SKA. Demikian di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Samsul Mukamar Bendang di channel Sesuk TV, channel yang konsisten menginformasikan kejadian-kejadian masa lalu, channel yang konsisten menginformasikan peristiwa-peristiwa Sesuk kepada dunsana, terkhusus barangkali kepada kaum-kaum generasi muda milenial yang hari ini tentu sudah sangat susah untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Baik dunsana, kali ini saya menyampaikan tentang kebiasaan orang Kampar dulu, yang kebiasaan itu hari ini sudah sudah jarang, bahkan sudah tidak ditemui lagi kebiasaan itu. Kebiasaan itu adalah memanggil orang dengan gelar, suka memberi orang gelar, tidak memanggil nama aslinya, tapi memanggil dengan sebutan gelarnya. Nah, ini yang unik dunsana, ini yang unik dari orang Kampar. Saya berpikir positif bahwa suka memberi gelar itu tujuannya memang untuk mudah diingat, untuk mudah diingat, ya. Karena dulu nama-nama itu, nama-nama yang diberikan orang tua itu relatif nama-nama itu saja, dan bisa saja dalam suatu kampung, suatu desa atau suatu negeri misalnya, nama itu sudah banyak, sehingga untuk memudahkan orang-orang mengetahui soal siapa sesungguhnya yang bernama itu, maka gelar-gelar itulah yang menjadi yang menjadi khusus, ya, yang menjadi khusus kepada pemilik nama itu. Jadi dunsana, cuman yang menjadi yang menjadi lucu dari gelar-gelar itu adalah bahwa gelar-gelar itu kadang diambil dari, ya, mohon maaf, dari ya katakanlah hal-hal lucu, dari orang tersebut. Bisa saja orang itu misalnya ada peristiwa-peristiwa lucu dalam hidupnya, dan peristiwa lucu itu dijadikan gelar. Contoh di sana, ada seseorang misalnya waktu kecil dia memanjat, ya kan, katakanlah dia memanjat, suka memanjat. Nah, tahu-tahu waktu memanjat itu dia jatuhnya itu keras, bim gitu. Kalau dalam bahasa Kamparnya itu badombin, jatuhnya badombin, jatuhnya itu bak gitu. Maka orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, misalnya nama dia itu misalnya Ahmad misalnya, ya bisa saja orang memanggil dengan Ahmad Dombin, dan gelar itu lengket, nama Dombin itu akhirnya lengket, dan dia dipanggil orang Amek Dombin atau Yuang Dombin, dan itu lengket dun sana. Nama itu suka atau tidak suka, gelar itu lengket, dan bahkan nama aslinya orang kadang lupa, yang orang tahu adalah gelarnya. Ada mohon maaf, kadang mohon maaf, ini memang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh syariat Islam memanggil orang dengan ciri-ciri fisik gitu loh.
Tapi ternyata itu memang pernah ada. Ada orang yang memang Tengka misalnya dipanggil Yong Tengka. Nama aslinya kadang-kadang bagus. Bisa saja namanya Abdullah misalnya. Tapi karena memang ada kelemahan fisik, kadang-kadang orang nggak tahu nama aslinya. Ada barangkali Hidung PC misalnya, dipanggil Yong PC. Ada yang keriting misalnya, dipanggil Buyong Keriting. Orang nggak ngerti asli namanya, nama aslinya lagi. Orang tahu keritingnya. Ada yang hitam, dipanggil Kolyong misalnya, dipanggil Pak Hitam misalnya. Jadi hal-hal begitu di sana yang menjadi kebiasaan. Dan boleh dikatakan setiap orang dulu itu ada gelarnya, ada nama gelarnya. Suka atau tidak suka dengan gelar itu dilengketkan. Misalnya ada yang senang tajun-tajun, misalnya terjun-terjun di sungai, dipanggil Yong Tajun. Ada yang misalnya jatuh ke lantak misalnya waktu mandi, dipanggil Yong Lantak. Nama aslinya bahkan sudah kabur. Orang ingat hanya Yong Lantaknya saja. Dan itu menjadi kebiasaan di sana. Itu menjadi kebiasaan dari orang-orang Kampar, sehingga sudah terbiasa memberi gelar. Memberi gelar. Saya saja di sana waktu saya sekolah. Waktu saya sekolah di pesantren. Satu kali kabarnya saya masuk ke kelas, masuk ke ruangan kelas, dan saya terlambat waktu itu. Dan posisi saya masuk karena malu disorakin, saya menggendeng, kalau bahasa Kamparnya menggendeng begini. Menggendeng saya masuk, menutup muka. Karena saya malu, karena saya terlambat dan saya disorakin oleh kawan-kawan di kelas. Mulai hari itu, nama saya diganti menjadi Cugendeng. Dan nama itu sangat populer. Nama itu sangat populer. Dan saya dipanggil Cugendeng, Cugendeng, Cugendeng. Nama itu baru hilang pada saat saya sudah tidak sekolah lagi di situ. Dan ketika saya hari ini berjumpa dengan teman-teman saya dulu semasa sekolah itu di situ, itu masih tingkatnya aliyah, tingkat SMA, saya masih dipanggil Cugendeng. Begitu apa namanya, kebiasaan memberikan gelar itu. Ada kawan saya misalnya yang banyak makan, karena mulutnya besar kayak gua, apapun masuk dipanggil gua. Gua Hira gitu loh. Di tempat saya sekolah ada 3 orang Akmal misalnya. Jadi akhirnya Akmal itu karena susah membedakan Akmal, ya udah dikasih ada Akmal keriting, yang keriting rambutnya dipanggil Akmal keriting. Ada Akmal yang hari-harinya sering megang oli dipanggil Akmal oli gitu loh. Ada Akmal ini yang waktu itu sering sakit, sering kalau bahasa Kampar Salemo ya. Karena Salemo dipanggil Akmal Salemo misalnya. Yang begitu-begitu yang biasa memberikan gelar-gelar gitu lah. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dengan gelar itu, ya kita harus terima gitu loh. Itu sebagai sebuah lucu-lucuan yang menjadi kebiasaan. Nah misalnya untuk perempuan juga begitu. Ada yang cantik misalnya, putih, dipanggil Gadi Jonio misalnya. Ada yang pendek, kalau bahasa Kampar tuh binci, dipanggil Gadi Binci gitu. Yang begitu-begitu juga. Ada yang suka pakai kain itu, kain batik itu yang biasa dipakai perempuan itu, kalau bahasa Kamparnya kumpinggang, dipanggil Gadi Kumpinggang gitu loh. Dan itu lengket, lengket susah untuk melepaskan gelar itu. Itu di sana kebiasaan orang dulu suka memberi gelar, bahwa kita berpikir positif saja bahwa gelar-gelar itu diberikan karena memang lebih mempermudah
untuk memberi memanggil ya, karena nama-nama banyak yang sama sehingga susah membedakan nama-nama itu, dan cara membedakannya itu diberi gelar gitu loh. Itu di sana. Terus yang kedua, soal nama. Nama-nama orang Kampar dulu ya nama-nama biasa ya. Cuman panggilannya itu sudah menjadi plesetan ke logat Kampar. Panggilannya. Kalau namanya nama biasa, cuman panggilannya sudah diplesetkan ya, kepada logat ya, logat Kampar. Misal kalau biasanya yang berakhir RR itu orang Kampar biasa memanggilnya berubah jadi E. Misal Anwar misalnya, itu dipanggil Nue ya, itu dipanggil Nue. Bakhtiar misalnya, itu dipanggil Batie. Nama panjangnya Bakhtiar, panggilnya Batie ya. Amir misalnya, dipanggil Ami ya kan. Itu apa namanya, logatnya. Jadi nama aslinya itu diplesetkan lagi ke panggilannya sesuai dengan logat-logat orang Kampar. Kalau Nasir itu biasa Nosiu ya kan. Kalau Kadir biasa dipanggil Kodiu. Nah kalau Jabir itu biasa dipanggil Jabiu. Abbas misal nama dipanggil Abe. Jadi orang tahu Abe bukan Abbas, Abe ya kan. Kalau perempuan begitu juga, misalnya Idar dipanggil Ide, Isar dipanggil Ise. Nah begitu-begitu, jadi banyak EE-nya ya. Jadi panggilan-panggilan nama orang Kampar itu memang sudah diplesetkan ke logat asli orang Kampar. Tidak aslinya lagi. Amir dipanggil Amir ndak. Amir Amie ya kan. Bakhtiar Batie ya kan. Muhtar Mute misalnya. Nah, kalau Muhammad itu biasanya Mome ya, Ahmad Ame. Yang nama dipanggil di awalan Abdul ini itu biasa dipanggil Bodu ya. Dipermudah saja, disingkat saja dipanggil Bodu. Itulah barangkali di sana apa namanya, plesetan dulu. Nah sekarang nama itu sudah biasa ya. Nama Amir dipanggil Amir, nama Nasir dipanggil Nasir, nama Bakhtiar misalnya dipanggil Bakhtiar, nama Mukhtar misalnya dipanggil Mukhtar. Kalau logat sekarang tidak lagi mengikuti logat lama dulu itu. Logat lama dulu, kalau dulu ada plesetan ke logat aslinya, kalau sekarang sudah kembali kepada nama aslinya. Jadi barangkali di sana itu posan sesuk yang saya sampaikan pada kesempatan ini kaitan dengan gelar dan plesetan panggilan nama orang Kampar. Demikian di sana. Sebelum saya tutup, bagi yang belum mensubscribe channel ini ya, channel Sesuk TV, kami minta untuk di-subscribe dan di-like serta di-komen serta setiap dari postingan Sesuk TV. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi